semuanya sama, tidak memiliki izin, semuanya melakukan perusakan lingkungan, bahkan melebihi dari yang dilakukan oleh Bapak Rusmayu Anwar, tapi mereka tidak proses. Nah, dalam keputusan ini sebenarnya rasa ketidakadilan itu hanya ada di pihak Rusmayu Anwar. Orang tidak akan bisa disalahkan, orang tidak akan bisa dituhuman tentang kerusakan lingkungan hidup. Kita lanjut ke Bang Harmedi. Prof, bagaimana melihat permasalahan hukum yang menjerat Bupati Selatan ini, Prof? Oke, Zal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau bicara hukum, saya bukan orang hukum, Zal. Saya bukan praktisi hukum, saya bukan sarjana hukum, saya hanya orang biasa. Nah, sebenarnya hukum, setelah di undang-undang, itu kita semua wajib tahu. Wajib tahu dan wajib mendapat pengetahuan dari apa-apa yang telah di undang-undang atau apa-apa yang telah dibuat aturan. Nah, kita bicara di sini adalah tentang keadilan. Banyak yang kita lihat, kita baca, baik itu di media sosial, walaupun di warung kopi, orang-orang mengatakan bahwasanya katakanlah yang heboh hari ini adalah kasus Bapak Bupati, yaitu Bapak Rusmayu Anwar. Orang-orang menyatakan ini tidak adil. Nah, adil dan tidak adilnya hukum itu kita bisa sebagai perbandingan yang terjadi di hari-hari atau seharian kita. Saya contohkan ya, Zal ya. Contohkan di pesisir selatan di kampung saya itu ada kasus tahun 2020. Dia memiliki izin lengkap, izin tambang batuan non logam atau disebut dengan izin galian C, lengkap izinnya. Sudah 8 tahun beroperasi. Bahkan penyumbang PAD terbesar di pesisir selatan. Karena tidak pahaman atau kelalaian dari pihak perusahaan, yaitu melaksanakan kegiatan tambang itu di luar titik koordinat. Hanya melewati 14 meter dari titik koordinat. Nah, mereka ini ditangkap sama Polda. Dan mereka dijatuhi Undang-Undang Minerba. Kalau bicara keadilan, apakah mereka kita anggap adil atau tidak? Kalau secara prinsip, kita menganggap itu tidak adil. Kenapa? Dalam sistem pemerintahan kita, kalau tentang perizinan, itu tuh semuanya ada. Ada tentang pengendalian, orang yang tidak memiliki izin, ada pemerintah yang turun tangan, disuruh melengkapi izin. Kalau ada orang menyalahi aturan, itu di dokumen ketika mengurus izin ada semua. Baik dokumen SPPL, baik dokumen UKLPL, atau dokumen AMDAL. Nah, menyangkut kasus yang ada sekarang, saya melihat ini hanyalah sebuah bukan mengenai ketidakadilan, tapi mengenai sebuah kelalaian. Kenapa saya katakan kelalaian? Seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah, kita seharusnya tahu bahwasanya mereka lebih mengetahui pada rakyat biasa. Nah, namun ketika kasus ini bergulir, memang ada muatan politis, ada muatan ketidaksenangan. Tapi di dalam dunia hukum itu tidak bisa jadi alasan. Sangat tidak bisa. Saya contohkan seperti ini, Zal. Ada di satu kampung, di kedai A orang berjudi, di kedai B orang berjudi, di kedai C orang berjudi, di kedai D orang berjudi. Tapi polisi menangkap hanya di kedai A. Nah,
Apakah bisa kita simpulkan ini sebuah ketidakadilan? Bukan. Ini adalah sebuah kelalaian. Kelalaian dari orang yang telah ditersangkakan. Nah, menyangkut kasus Bapak Bupati, dari awal kan kita sering berbicarakan hal mengenai tentang kasus ini. Sebenarnya dari 4 orang yang telah dilaporkan oleh sebutkan aja lah oleh LSM atau dari mantan Kadis Lingkungan Hidup tentang pencemaran lingkungan hidup. Setahu saya, untuk proses pengerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan hidup itu tidak akan pernah bisa diproses apabila sebuah instansi atau perorangan itu tidak memiliki izin dalam sebuah usaha. Nah, kejadian pada bupati kita, kalau seingat saya, ini kasus bergulir dari tahun 2017. Jaksa penuntut umum menerap pasal kan 2 tentang pengerusakan lingkungan dan tentang kegiatan tanpa izin lingkungan. Kalau menurut pendapat saya, Zal, hakim itu menjatuhkan hukuman, menjatuhkan putusan itu sudah tepat. Orang tidak akan bisa disalahkan, orang tidak akan bisa dituhuman tentang kerusakan lingkungan hidup kalau orang itu tidak memiliki izin. Contoh, saya ingin membuat sebuah hotel atau villa. Dalam membuat hotel atau villa tersebut, saya ada merubah kultur daerah atau merubah kultur bentuk tanah. Maka saya dalam pengurusan izin, setidaknya saya memiliki SPPL. SPPL adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Itu minimal dalam pengelolaan lingkungan. Nah, dalam dokumen SPPL atau dalam dokumen UKL-UPL itu, kita memiliki izin lengkap, dan di sana ada SPPL atau UKL-UPL. Kita dituduh melaksanakan kegiatan tanpa izin lingkungan, atau kita dituduh melaksanakan kegiatan merusak lingkungan hidup apabila kita sudah memiliki izin lengkap. Dalam dokumen itu ada, ini tidak boleh, alat ini boleh dipakai, kultur ini dirubah seperti ini, dan kewajiban kita adalah melakukan reklamasi sekian meter, sekian kubik, sekian kilo, dan macamnya, itu ada semua dalam dokumen. Nah, dalam kasus ini, itu mereka larinya, hakim memutuskan larinya adalah kegiatan tanpa izin lingkungan. Dan kita lihat, memang betul kegiatan ini tanpa ada izin satupun. Nah, untuk keadilan hukum, kita sebagai masyarakat, ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya setiap undang-undang, setiap ada peraturan di negara Republik Indonesia ini, kita wajib tahu dan wajib untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam keputusan ini sebenarnya rasa ketidakadilan itu hanya ada di pihak Ismail Anwar, yaitu yang dilaporkan kan ada 4. Semuanya sama, tidak memiliki izin, semuanya melakukan perusakan lingkungan, bahkan melebihi dari yang dilakukan oleh Bapak Ismail Anwar, tapi mereka tidak proses. Sebenarnya ini kelalaian dari kuasa hukum atau pengacaranya Bapak Ismail Anwar. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari awal kasus ini bergulir, sebaiknya ketika jaksa penuntut umum menerapkan 2 pasal tentang lingkungan hidup dalam tuntutannya, sebaiknya Bapak Ismail Anwar itu mengejar atau kuasa hukumnya mengejar atau melapor balik orang-orang yang mereka duga juga melakukan hal yang sama. Melapor balik. Atau mungkin LSM, LBH bisa juga melapor balik.
biar nanti di pengadilan yang menentukan. Di pengadilan dengan kasus yang sama, melebihi dari satu orang, itu pasti hakim menilai dengan bijaksana. Nah, rasa keadilan itu tidak didapatkan sampai hari ini oleh orang yang kurang mengerti dengan hukum. Itu kena yang dilaporkan 4, kenapa 1 masuk penjara? Yang 3 lagi mana? Nah, itu kan bukan kita bukan siapa-siapa yang kita salahkan, tapi itu kan proses hukum. Proses hukum dan kurang kejelian dari kuasa hukum atau pengacaranya dari Bapak Rusmayu Anwar. Kalau dari awal jeli, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika JPU menerapkan 2 pasal terhadap tuntutannya, Bapak Rusma seharusnya mengejar membuat izin. Setidaknya minimal terregister dalam kegiatan usahanya. Untuk izin, kalau kegiatan ini dilakukan dengan ada izin walaupun terregister, ini berguna untuk proses hukum selanjutnya. Contoh, mungkin dalam hal keputusan tingkat tingkat 1 di pengadilan negeri, mungkin dinyatakan masalah. Nah, ketika banding, ada bukti baru yang dibawa, yaitu bahwasanya tersangka atau terdakwa sudah melakukan upaya pengurusan izin. Ini buktinya, ini prosesnya. Nah, negara harus menjamin, harus memfasilitasi siapa-siapa aja yang ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan dia dalam melakukan usaha. Nah, ini yang tidak dilakukan. Saya sampai dengan tingkat kasasi, tingkat banding, sampai dengan tingkat kasasi, sampai dengan tingkat PK sekarang, itu tidak ada bantahan bukti baru atau tidak ada bantahan sedikit pun tentang legalitas perizinan tersebut. Misalnya, Bapak Rusmayu Anwar itu ketika PK bisa menunjukkan bahwasanya kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya tidak melanggar aturan. Ada sebuah dokumen atau ada sebuah upaya perizinan yang telah dilakukan, telah diurus ke provinsi, itu sebagai dasar untuk pembelaan dia ke tingkat lanjut. Nah, karena nasi sudah jadi bubur, Zal, yang bisa kita harapkan sekarang ya jiwa besar dari Bapak Rusmayu Anwar. Jiwa besar, kita sudah berjuang walaupun Bapak Rusmayu Anwar sedang dalam keadaan dalam posisi cedera, tapi kita yakin dan kita percaya bahwasanya Bapak Bupati kita adalah orang baik, orang yang berniat, maka bersama-sama kita akan menolong beliau untuk memenangkan pilkada tahun 2020. Alhamdulillah kegiatan kita berhasil dan sudah duduk jadi bupati. Namun sebelum pelantikan beliau dinyatakan kasasi beliau ditolak oleh MA dan tetap mengikuti keputusan dari pengadilan negeri dan pengadilan tingkat tinggi di Sumatera Barat. Nah, namun yang kita sayangkan sampai hari ini masih mengait-ngaitkan tentang politik. Sebenarnya hukum itu tidak ada kaitannya dengan politik, walaupun hukum itu diciptakan oleh orang-orang politik. Sebaiknya dan kami berharap Bapak Rusmayu Anwar itu berjiwa besar, bisa memajukan kesehatan, walaupun keadaan terburuk yang menimpa beliau nantinya, misalkan beliau dieksekusi, saya yakin beliau bisa menitipkan amanahnya terhadap wakilnya, dan secara undang-undang Bapak Bupati kita bisa lagi menjabat untuk meneruskan sisa jabatannya di tahun setelah dia melaksanakan keputusan pengadilan, dia bisa melaksanakan mengisi jabatannya sebagai bupati. Saya rasa tidak ada masalah dan tidak ada kerugian baik secara daerah maupun secara
individu, namun di sini tugas kita bersama-sama itu memberikan perhatian kepada masyarakat Pisatan, bahwasanya kegiatan hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat itu ada undang-undangnya, termasuk yang dilakukan oleh Bapak Rusmayo Anwar itu memang menyalahi aturan dan undang-undang. Nah, pemahaman ini yang harus kita lakukan, kita harus berikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat menilai kasus ini adalah kasus politisasi, kasus ini adalah kasus yang dibuat-buat, atau kasus ini adalah kasus karena ketidaksukaan atau kasus untuk menjatuhkan nama seseorang pada waktu itu adalah posisi beliau adalah wakil bupati, adalah untuk kepentingan 2020 itu sebenarnya tidak benar gitu. Kita memandang hukum itu harus tajam ke depan gitu. Tajam ke depan artinya kalau kita tidak memandang hukum sebuah benda yang tajam di depan, pasti akan hukum itu pasti akan melukai kita gitu, Jal. Baik, itu aja, Jal. Mungkin ada materi lain yang ingin menambahkan. Oke, Bang.